Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Guru Penjasa Imam. Oke, untuk hari ini kita akan masuk ke atletik, tapi untuk materi yang kemarin, kalau yang belum lihat mungkin bisa dilihat video sebelumnya, itu kita membahas tentang lompat jauh. Sekarang kita akan masuk ke sprint 100 meter ya. Nanti di sini kita akan membahas tentang sprint dan start. Oke, langsung aja kita lihat. Sebelum kita masuk ke analisa, kita bisa melihat video berikut ini, yaitu video analisa dari animasi ya. Dan juga nanti setelah animasi kita bisa melihat Muhammad M. Lalu Zuhri yang sudah menciptakan rekor dunia. Dia juga untuk Olimpiade Tokyo nanti 2020 yang sekarang mungkin diundur. Dia juga berhasil masuk limit dengan catatan rekor 10,03 detik. Oke, langsung saja kita simak berikutnya. People think that concrete and steel structures are ugly, but how can you feel that about this place? 80,000 people jammed in here for the next event. Let's have a look at the lineup then for this first qualifying round. Silence descends. Set. The start's good. Needs to pick up the pace here, middle of the pack at the moment. This is going to be tight. Turkey are out in front. Needs to give it everything now. Mexico qualifying. Oke, sudah kita simak video animasi tadi dan juga video dari Lalu Muhammad Zuhri yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah atletik sprint 100 meter tingkat dunia, dan nanti kita doakan ya untuk Olimpiade 2020 ini segera dilaksanakan setelah virus corona ini bisa berada. Oke, langsung saja kita masuk ke analisis KI dan KD SMA EKTSP sesuai dengan Permendikbud 037 tahun 2018, yaitu yang pertama 3.3 menganalisis keterampilan jalan lari lompat lempar atletik, yang selanjutnya 4.3 itu mempraktekkan. Jadi setelah kita analisa, kita praktekkan agar menghasilkan gerak yang efektif. Oke, selanjutnya kita lihat, nah di situ ada gambar keseluruhan dari sprint. Yang pertama adalah topang, melayang, dan topang lagi ya. Kalau kita analisis deskripsi tahapnya, yang pertama tahap langkah terjadi satu tahap topang depan belakang, satu tahap melayang, ayunan ke depan, dan pemulihan. Pada tahap topang depan, lari diperlambat dan dipercepat saat topang belakang. Tahap melayang, tungkai ayun berada di depan badan dan tungkai belakang dibengkokkan dan diayunkan ke depan. Mungkin agak sedikit belibet, bisa dilihat aja gambarnya untuk bisa lebih menjelaskan tentang deskripsinya. Oke, selanjutnya kita akan melihat ke tahap topang ya. Setelah tadi tahap langkah, tujuannya untuk memperkecil hambatan saat kontak dengan tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Karakteristik tekniknya kalau kita lihat analisa ya, yang pertama adalah saat kita tahap menopang mendarat dengan telapak kaki. Lalunya lutut kaki topang ditekuk minimal saat amortisasi tungkai ayun dipercepat ya. Lihat gambar, lihat itu ada lingkaran kedua ini ya. Ada kedua ini, yang satu tadi, yang kedua ini, yang ketiga adalah pinggang, sendi, lutut, dan mata kaki topang harus diluruskan sekuatnya pada saat menolak. Ini supaya dapat laju ke depan. Tahap tungkai ayun naik cepat ke posisi horizontal ya, seperti ini ya. Mungkin lebih jelasnya bisa lihat di gambar seperti ini. Oke, selanjutnya pada tahap melayang atau flight, tujuannya untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan membesarkan suatu penempatan kaki yang efektif saat kontak dengan tanah. Ya, karakteristik teknik kalau kita analisa bersama, yang pertama lihat ini ada satu ya, lutut tungkai ayun ya bergerak ke depan dan ke atas, meneruskan dorongan dan menambah panjang langkah. Ya, ini untuk dorongan. Yang selanjutnya kedua ini lutut kaki topang bengkok dalam tahap pemulihan, ayunan lengan aktif namun rileks ya, tangannya harus aktif juga ke depan, tapi harus rileks, jangan kaku. Selanjutnya berikutnya kaki topang bergerak ke belakang seperti ini. Oke, jelas ya. Lanjut kita masuk ke startnya. Nah, tadi kan tahapan dalam lari, sekarang kita start sebelum lari. Untuk start jongkok, kita lihat gambar secara keseluruhan. On your mark, set, drive, and acceleration ya. Deskripsinya kalau kita analisa, start jongkok dibagi empat tahap ya, yang tadi saya sebutkan.
Yang pertama adalah dalam posisi bersedia. Jadi wasitnya akan berkata bersedia, siap, ya seperti itu. Dalam bersedia, sprinter telah siap di start block dan mengambil sikap awal. Kalau belum tahu start block itu yang digunakan untuk start. Tadi kita sudah lihat juga ya di video animasi dan video Muhammad Zuhri yang menggunakan start block saat di start itu menggunakan start block namanya. Selanjutnya untuk tahap posisi siap, sprinter telah bergerak ke posisi start yang optimal. Selanjutnya tahap dorong, sprinter meninggalkan start block dan membuat langkah lari pertama. Ini butuh explosive power atau delta dari kaki sehingga kekuatan dorongan ke depannya semakin maksimal. Selanjutnya dalam tahap lari percepatan. Nah ini percepatan sprinter ini menambah kecepatan lari harus dari tidak salah 20 meter sampai 30 meter itu sprinter harus meningkatkan akselerasi kecepatannya. Kalau belum 30 kok sudah tidak bisa meningkat, ini kecepatannya tidak akan maksimal ya. Oke, selanjutnya penempatan blok. Nah ini yang tadi kita bahas, start block ya. Maksudnya benar-benar start block. Rumusnya adalah untuk blok depan, ini blok depan ditempatkan 1,5 panjang telapak kaki di belakang garis ya. Jadi ukurannya untuk yang depan, misalkan yang kaki yang buat di depannya itu kaki depannya kaki kanan, maka kaki kanan jaraknya dari yang paling belakang itu adalah 1,5 telapak kaki. Selanjutnya blok belakang dipasang 1,5 panjang telapak kaki di bagian belakang blok depan ya, di jarak 1,5 seperti tadi. Blok depan biasanya dipasang lebih datar ya, yang depan tingkat kemiringannya itu agak lebih datar. Untuk yang blok belakang dipasang lebih curam. Ini apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan hentakan yang maksimal, karena kalau semakin curam kan nanti kakinya akan semakin enak dalam mengais. Oke, selanjutnya posisi bersedia. Ya, bisa dilihat gambar berikut. Ya, bersedia, tangannya di samping badan, tidak boleh melebihi garis start. Kalau melebihi garis start maka akan diskualifikasi ya. Tangannya membentuk huruf V. Kepanjangan mata melihat ke bawah ya. Kedua lutut menyentuh tanah. Lutut belakang menyentuh tanah, kedua lengan ditemani tanah segi lebar. Kepala segaris dengan punggung, mata melihat lurus ke bawah. Ini dalam posisi bersedia. Selanjutnya tahap dorongan, ya atau ya. Objektif atau tujuannya adalah meninggalkan blok dan persiapan langkah pertama. Kalau kita analisa karakteristik tekniknya, tubuh diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menekan keras pada start block. Ya, jadi badannya naik ke atas sambil kakinya mendorong ke depan. Selanjutnya kedua lengan diangkat dari tanah secara bersamaan, kemudian diayun bergantian. Ya, jadi ini ada ayunan tangan ya untuk menambah kecepatan. Selanjutnya tungkai belakang mendorong dengan singkat atau kuat, tungkai depan mendorong tetapi sedikit lebih lama. Nah, ini untuk explosion power, gunakan kaki yang paling kuat ini di belakang start block. Jadi yang kalau kaki yang kuat itu bagian kanan, maka yang kanan itu tempatkan di bagian belakang, bukan di depan. Selanjutnya lutut dan pinggul diluruskan penuh pada saat dorongan. Ini untuk mendukung kayak apa ya, kayak ibaratnya sudutnya yang tepat untuk memulai gerakan seperti itu. Selanjutnya posisi siap, tujuan bergerak ke dalam dan mempertahankan posisi start yang optimal ya. Kalau kita analisa pada posisi set ini atau sub, tumit ditekan ke belakang, lutut tungkai depan berbentuk sudut 90 derajat, yang kaki yang depan 90 derajat. Untuk tungkai belakang atau kaki yang bagian belakang ini sudutnya sekitar 120 derajat sampai 140 derajat. Tidak perlu dihitung, kita menggunakan busur ya, tapi hanya di kira-kira saja. Yang jelas kalau 90 derajat itu siku-siku, kalau 120 itu siku-siku lebih ya. Selanjutnya pinggul sedikit lebih tinggi daripada bahu ya, pinggulnya diataskan agak nungging. Tubuhnya condong ke depan, bahu sedikit lebih ke depan dari kedua lengan ya, bahunya agak lebih ke depan. Selanjutnya tahap akselerasi ya, ini sudah mulai bergerak ke depannya. Tujuannya atau objektif adalah meningkatkan kecepatan dan membuat gerakan transisi efisien ke gerakan lari, dari start ke lari. Ini gerakan yang efisien. Karakteristik tekniknya, kaki depan ditempatkan dengan cepat pada bola kaki dan membuat langkah pertama ya. Kaki depan pertama berarti langsung membuat gerakan. Yang kedua, badan condong ke depan dipertahankan. Kenapa badan condong ke depan? Karena nanti pada saat titik keseimbangan itu berada di depan, maka akan mendapatkan gaya ke depan lebih banyak. Selanjutnya, tungkai bawah selalu dipertahankan selalu paralel dengan tanah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kakinya terlalu lama di atas itu nanti kecepatannya akan rendah. Pada saat percepatan ini
sebisa mungkin kakinya langsung cepat-cepat menuju ke tanah, jadi bisa menambah kecepatan. Selanjutnya panjang langkah, frekuensi langkah ditingkatkan dengan setiap langkah, harus ditingkatkan. Selanjutnya badan ditegakkan secara perlahan setelah jarak 20-30 meter. Nah, ini adalah akselerasi itu 20-30 meter. Setelah 30 meter badannya harus tegak ke atas. Karena apa? Karena tahap akselerasi sudah selesai, gitu ya. Oke, selanjutnya selesai ya. Oke, cukup itu saja mungkin dari Pak Guru Penjaskus Imam. Mungkin ada yang kurang paham atau kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar yang tersedia di bawah. Mungkin kedepannya nanti kita akan bahas juga untuk atletik dari cabang. Kemarin cabang lompat ya, hari ini cabang lari, mungkin ke depan cabang lempar, entah itu lempar lembing, cakram ataupun lempar cakram atau peluru, gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe, ya, gratis, karena subscribe itu gratis. Klik tombol merah di belakang di bawah bagian kanan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.